bisa sedikit membuat kesimpulan seperti itu. Lalu juga soal ketersediaan inventory gitu ya, favor juga, dan juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa produksi CPU itu dipengaruhi juga oleh curah hujan ya. Jadi kalau curah hujannya bagus, produksinya bagus, kalau tidak ya berkurang. Hal lain yang mempengaruhi harga adalah vegetable oil, soybean oil ya. Kalau terjadi banyak orang pembeli itu akan divert ke soybean dan vegetable oil, soybean oil dan vegetable oil gitu ya. Sunflower oil itu yang akan pembeli akan beli ya, substitusi dia akan bergerak ke sana, jadi akan mempengaruhi harga dari CPO. Namun kalau kita lihat harga juga ada 4 lembaga yang memberikan harga yang berbeda proyeksi, karena mereka mempunyai kesimpulan dari fakta-fakta mempengaruhi harga. Wajar saja mereka berakhir dengan berbeda harga. Waktu kita masuk ke industri, kita ambil 4 emiten ya, Astra punya Astra, lalu juga satu grup punya 2 emiten, TPG, DCNG, dan juga LSIP ya, London Sumatera gitu ya. Itu beberapa emiten yang cukup signifikan produksinya, dan kita lihat bahwa emiten-emiten ini memang dari sisi pohon juga banyak punya pohon produksi ya, produktif dari sisi umur, jadi potensi dia memproduksi TBS itu, tanda dosis itu besar, dan juga akan convert kepada CPU, PKW dan segala macam gitu ya. Nah, kita turun lagi kepada emiten tertentu di SNG, kita lihat walaupun dia turun produksi 2003-2004, cuma karena harga naik sehingga dia bisa secure revenue positif walaupun peningkatannya nggak banyak gitu ya. Dan begitu tentang kepada operating margin dia cukup bagus, meningkat. Kenapa? Karena saya bilang bahwa utangnya dia bisa jaga gitu ya, bahkan turun DER-nya, sehingga kalau DER-nya turun ya nggak perlu potong bayar utang sama bunga, sehingga dari operating margin itu bisa terjaga gitu ya. Dan juga tadi dijelaskan tentang harga, kemungkinan harga emiten ini bagaimana gitu. Tapi kembali ya, kita hanya berdasarkan data tadi kita analisa, cuman apakah begitu kejadiannya kita tidak tahu. Jadi jangan mengatakan apakah bilang ini akan terjadi, tidak. Kita hanya kira-kira dari data ini kayaknya mungkin seperti ini gitu ya. Tapi kembali ya, Bapak Ibu perlu mengerjakan PR masing-masing. Makanya tadi saya katakan sebagai investor itu pertama Bapak Ibu perlu mengerjakan PR gitu ya. Dan satu hal yang bisa membantu Bapak Ibu untuk belajar banyak tadi buku tentang ini ya. Walaupun nggak spesifik soal CPO, tapi Bapak Ibu bisa belajar beberapa prinsip-prinsip yang membantu Bapak Ibu untuk menganalisis satu saham ya, dan faktor yang mempengaruhinya, dan juga supaya tidak terombang-ambing oleh apa kata si anu, apa kata sana. Bapak Ibu bisa confirm Bapak Ibu punya analisa. Buku ini juga bisa membantu Bapak Ibu untuk belajar aspek fisiologi investing ya, sehingga Bapak Ibu lebih mandiri dalam melakukan analisa. Itu lagi, nanti kami akan membuat videonya lebih lengkap ya di YouTube ya, dengan data-datanya yang lebih lengkap. Dan kalau Bapak Ibu ingin belajar emiten lain, bisa cek juga YouTube bersama di Invest Barang Aaron Duma. Kalau mau baca analisanya dengan membaca tidak menonton, kita tidak sediakan di website Bakal Kaya Adi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat beberapa analisa yang sekarang maupun yang emiten terdahulu, sehingga Bapak Ibu bisa makin cerdas ya, dan makin mandiri dalam belajar sebagai investor. Kita mau jawab pertanyaan nggak sih? Oke, ada yang mau tanya atau mau komen, silakan yang berkaitan dengan acara ini, saya tunggu ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada mau masukan, tolong dong dibahas emiten ini, silakan. Nanti bisa menjadi masukan buat kami untuk kami video berikutnya. Ya, tentang link buku mungkin nanti bisa siapkan di postingan ya, itu Bapak Ibu bisa cek ke situ ya. Ada pertanyaan tidak ya? Belum ada sih pertanyaan. Ya, jangan lupa follow akun kami dan like subscribe ya video ini, dan supaya Bapak Ibu bisa ternotifikasi kalau kami nanti ada acara lagi atau kami posting
video atau analisa, atau kami berbagi pengalaman kami dalam investasi, atau juga review-review buku yang berkaitan dengan investasi, supaya Bapak Ibu ternotif lebih awal dibanding yang tidak follow. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join hari ini dan yang sudah menonton sampai selesainya. Dan semoga investasi Bapak Ibu bisa bertumbuh bukan saja untuk jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang, untuk hari depan yang lebih baik. Oke, sampai ketemu lagi di live kami berikutnya. Dadah.